Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur pada saat malam hari ini kita kembali tergabung dalam ibadah persetia online. Mari kita sama-sama tinggalkan setiap kesibukan kita sejenak. Kita sama-sama berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Selamat malam Bapa yang baik. Sungguh malam yang indah ini kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami rindu untuk datang kepadamu membawa setiap persembahan kami dari hati yang paling dalam. Kami mau memujimu, menyembahmu Tuhan sama-sama malam hari ini Bapa yang baik. Telah banyak hal yang Tuhan perbuat bagi setiap kami anak-anakmu Tuhan, sehingga kami rindu untuk terus bersyukur dan bersyukur kepadamu. Seperti malam hari ini Bapa, setiap kami yang datang, kami rindu membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami undang Tuhan untuk hadir di setiap keluarga-keluarga yang saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami sambut Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Banyak hal yang telah Kau perbuat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Di dalam
hati-Mu Bapa yang baik. Pujilah Kami nama. puji Engkau Tuhan. Haleluya, 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 bagi-Mu pujian kami. Ku di tangan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku di Tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu. ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, Ya Tuhan. ku di hati-Mu, Di pikiran-Mu. di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, Kami percaya. ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Katakan pada Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, setiap kami ada di dalam rencana-Mu, di pikiran-Mu, bahkan kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami rindu menjalani hidup yang lebih hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu malam hari ini kami ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Bapa. Urapi yang hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami malam hari ini. Kami juga yang akan mendengarkannya Tuhan. Bukakan hati kami Bapa untuk siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Kami siapkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita berjumpa kembali di malam hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun 2020. Kita tetap dalam seri Hidup yang Hidup.
Hari Minggu kita belajar dari kitab Esra, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjalani hidup yang kemarin kita sudah dijelaskan, bagaimana kita meletakkan satu tonggak bangunan landasan yang kokoh di dalam pembangunan iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Samuel pasalnya yang kelima. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-17, nanti sampai dengan ayat 25 kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Tapi hari ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk membuka dari ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Pagi tadi saya memberikan artikel bagaimana kita mesti belajar untuk tidak menyerah seperti anak yang masih kecil yang sedang belajar untuk berdiri, belajar untuk berjalan. Berapa kali dia jatuh, bahkan kita suka membiarkan biar anak ini mampu berdiri, lalu jatuh pun kita biarkan supaya dia terus berjalan. Saya bayangkan kalau anak itu begitu jatuh dan tidak pernah mau bangkit lagi, maka berapa juta banyak orang yang tidak akan pernah bisa berjalan sampai akhir hidupnya. Berulang sampai akhirnya dia mulai belajar berdiri, belajar melangkah, belajar berjalan, belajar berlari. Dan itu yang dilakukan, ketidakmenyerahan itulah. Salomo menyebutnya bahwa 7 kali orang jatuh tetapi terus dia akan bangkit kembali. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika orang berada di dalam tekanan, biasanya orang mudah berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah bangkit, Tuhan, kalau saya sudah dipulihkan, Tuhan, kalau saya sudah mencapai satu tujuan, Tuhan, kalau saya sudah ini, saya akan setia Tuhan. Saya akan semakin sungguh-sungguh Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Selalu kita membawa nama-nama Tuhan, membawa nama Tuhan. Nanti kalau sembuh, nanti kalau berhasil, kalau banyak, kalau lalu kemudian saya akan. Tetapi pada akhirnya, saudara perhatikan, ternyata hidup itu adalah membutuhkan satu perjuangan. Karena hidup itu sendiri adalah perjuangan. Hidup sendiri adalah satu perjalanan yang kadang kita menghadapi turun, kadang menghadapi naik, kadang ada sukacita, kadang Tuhan izinkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetap kita seringkali jatuh. Bagaimana kita hari-hari ini jarang sekali mendengar pujian yang dulu seringkali dinyanyikan oleh pendiri-pendiri gereja kita, oleh gereja-gereja kita. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sudah perhatikan, ini pujian yang jarang sekali dinyanyikan. Kenapa? Karena ternyata ikut Yesus itu tidak begitu mudah. Setia itu tidak gampang. Hari ini kita belajar kepada Raja Daud. Saudara, Daud itu tidak pernah meminta untuk menjadi raja, tidak pernah meminta untuk dilantik menjadi raja. Bahkan dia mungkin gak ngerti ketika diurapi pertama kali oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Dia sedang berada di ladang penggembalaan dengan kambing yang hanya 2-3 ekor, kata kakaknya Daud. Tiba-tiba dipanggil untuk diurapi karena ternyata Tuhan tidak memilih saudara-saudara Daud yang lebih hebat secara fisiknya. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian Daud diurapi menjadi raja? Apakah dia langsung menjadi raja? Tidak. Bahkan ketika dia memberikan makanan, mengirim makanan ke tempat peperangan, bertemu dengan kakak-kakaknya, dia sudah mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Karena Daud dianggap orang yang punya hati yang jelek. Bahkan ketika dia kemudian mulai ikut di dalam peperangan, ketika orang memuji dia, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sementara Saul beribu-ribu, dia mendapatkan perlakuan
Tuhan yang tidak nyaman. Daud mulai mengiri, mulai tidak nyaman. Saul mulai iri sehingga kemudian berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi dia juga membutuhkan Daud. Kenapa? Perhatikan, orang yang dibutuhkan juga orang yang dibenci. Makanya saya pernah menulis katakan, seringkali yang dianggap terbaik itu justru terbalik. Saudara, ini yang terjadi. Tapi apakah Daud menyerah dalam kondisi seperti ini? Kalau kita melihat syair-syair yang dicatat dalam kitab Mazmur, Daud tidak ada sedikit pun kalimat yang mengatakan saya menyesal, saya kecewa, saya kapok. Tidak, saudara. Bahkan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia memiliki satu hati yang begitu luar biasa, kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahannya, dia bisa menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Ternyata benar bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu bisa melewati kegagalannya. Orang yang tidak pernah berdoa, Tuhan bebaskan saya dari segala masalah, tetapi orang yang selalu berdoa, Tuhan mampukan saya untuk melewati setiap gunung persoalan di dalam kehidupan ini. Nah, kita akan belajar bagaimana menjadi hidup yang hidup, bagaimana kita memiliki hidup yang berkemenangan. Kita belajar dari Daud hari ini. Ketika Daud diangkat menjadi raja untuk seluruh Israel, Alkitab mencatat firman Allah berkata, langsung mendapat pengepungan dari semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kembali ke kubu pertahanan. Apa yang dilakukan di kubu pertahanan? Apakah dia mempersiapkan pasukannya? Apakah dia lalu kemudian dengan logikanya, dengan kepandaiannya? Daud bukan orang bodoh. Daud orang yang cerdas. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan Daud di dalam ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia masuk ke kubu pertahanan. Kemarin kita sudah belajar, ketika kita membangun fondasi rumah itu, ternyata bukan itu sebuah tindakan. Tapi sebelum kita bertindak, firman Tuhan mengatakan kita harus menempatkan mezbah korban bakaran itu ke tempat semula. Motivasi kita justru dibenarkan dulu. Motivasi kita diselaraskan dulu. Tujuan kita diselaraskan dulu dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang bergerak dengan logikanya, dengan kemampuannya, Tuhan dikesampingkan atau memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, Daud melakukan dalam mezbah korban bakaran. Korban bakaran itu adalah doa kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dalam mezbah korban bakaran setelah ada di tempat semula, Alkitab mencatat kita memberikan korban bakaran. Korban bakaran itu adalah ungkapan doa kita kepada Allah. Lalu apa yang saya dilakukan? Pujian, sebagaimana Paulus dan Silas ketika dia ada di dalam penjara, dia berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dia menaikkan pujian, karena pujian itu adalah tiang dari sebuah bangunan iman kita kepada Allah. Allah bertahta di atas pujian. Untuk itulah perhatikan di sini, Daud kembali setelah mendengar ancaman, setelah mendengar tantangan, setelah mendengar persoalan, setelah mendengar adanya hambatan, mungkin setelah mendengar adanya kesulitan yang sedang dan akan dihadapi, dia kembali ke kubu pertahanannya. Kubu pertahanan Daud bukan di dalam tentara yang kuat, benteng yang kuat, tidak. Tapi kubu pertahanan Daud adalah dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, kembali kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara perhatikan, itulah kubu pertahanan yang kemudian yang harus kita lakukan juga di dalam hidup ini. Ngapain? Berdoa. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa berdoa itu seumpama orang yang meminta kepada Allah. Ada istilah begini, kita membuka tangan, mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Itu berdoa. Lalu memuji Tuhan itu adalah tiang pembangunan iman kita. Maka iman itu adalah merupakan jawaban. Maka ketika kita membuka tangan, Tuhan akan turun tangan kepada kita. Itulah kubu pertahanan. Alkitab mencatat tidak Daud mempersiapkan tentara, tidak. Dia langsung minta petunjuk Tuhan. Itulah kubu pertahanannya. Doa. Betapa pentingnya sekali lagi doa.
Doa itu pendek banget, cuma DOA. Tetapi sering kali kita harus melakukan. Makanya disebut korban itu. Kenapa? Karena memang tanpa perjuangan berdoa itu sulit banget tantangannya. Tanpa perjuangan mengalahkan, menguasai tubuh kita, sulit untuk melakukan itu. Hambatannya begitu banyak, alasannya begitu banyak. Padahal doa itu adalah bisa melewati lintas batas pemikiran manusia. Karena dengan doalah kita bisa mencapai jauh dari apa yang kita doakan dan kita minta. Tuhan sanggup memberikannya. Saudara, itulah kubu pertahanan. Menjelang kita masuk di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, menjelang mengakhiri kita mau tema ini, khusus di bulan ini, bulan Juli ini, tentang hidup yang hidup. Mari kita mau belajar kuatan doa kita. Dan saudara perhatikan di sini betapa hebatnya ketika doa, lalu kemudian Daud betul-betul bisa memahami suara Tuhan. Jadi perhatikan doa dan firman Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayub menyebutnya, kakiku tetap akan mengikuti jejak-Mu. Jejak firman Tuhan. Perhatikan di sini, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan-Mu. Saudara, kepekaan kita kepada firman Tuhan tidak sembarangan. Kita nggak hanya memilih seperti orang memilih simsalabim, ini loh ayatnya, enggak. Tetapi orang akan menikmati bahwa itu adalah rema bagi kita. Itu adalah kekuatan. Firman itu logos. Ketika kita nikmati, maka firman itu akan menjadi rema. Nah, rema itu terus kita perkatakan, maka itulah yang akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa banyak orang tidak bisa menikmati firman? Kenapa banyak orang tidak bisa menghayati firman dan menghidupi firman? Karena menyamakan firman dengan bacaan-bacaan yang lain. Bukan menjadi satu kebutuhan untuk membaca firman, bahwa itulah firman Allah. Itulah Allah sendiri yang sedang berbicara dengan kita. Bagaimana kita punya kepekaan ketika seseorang sudah mampu untuk berdoa, menaikkan pujian, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Daud mengikuti dalam proses untuk menjadi raja Israel itu begitu panjang, begitu lama, dengan perjuangan yang hebat. Tetapi dalam kondisi apapun dia tetap punya iman, yang ketika dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membawa aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Dia terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dalam kondisi itulah dia punya kepekaan betul kepada firman Tuhan. Dia dengar betul apa, tahu betul apa yang dimauinya Tuhan. Saudara, beranikah kita bertanya, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kita sering bertanya begitu, Tuhan, apakah ini buat saya? Apakah ini menjadi berkat bagi saya? Tapi kadang kita nggak terus peka. Setelah berdoa, lalu kita bersungut-sungut kembali. Tidak ada pujian syukur kepada Tuhan. Tapi Daud begitu peka. Ayo mari hari ini saudara, dalam kondisi apapun kita akan memasuki satu kehidupan yang baru di dalam hidup kita, yang tidak pernah kita bayangkan. Mau kemana kita berlindung, mau kepada siapa kita meminta pertolongan. Dunia ini kekuatannya terbatas. Hanya kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup membuka, yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Dan yang tidak mungkin itu, kata Tuhan, diberikan kepada kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukankah itu yang menjadi berkat bagi kita dari firman Tuhan, yang ketika dia berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena Allah berdiam di dalam hidup kita. Keberhasilan, kekayaan, prestasi, kedudukan yang kita miliki, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar, itu bukan tujuan, tetapi itu akan menjadi alat bagi orang yang mengasihi Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita diberkati dengan materi, itu alat supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau kita diberkati dengan kesehatan, itu alat untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Kalau kita diberkati dengan fisik yang mungkin baik, yang sehat, yang ganteng, yang cantik, itu dipakai untuk permuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar. Yang pertama, minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, saudara, banyak orang minta petunjuk dari Tuhan, tetapi setelah amin, besoknya dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan berita berikutnya yang disampaikan Tuhan adalah bahwa Daud bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang begini, dan bila engkau mendengar bunyi-bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke dekat Geser. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, dia mendengar suara Tuhan dengan begitu jelas, maka dia juga memahami setiap tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Artinya kita melihat satu tanda itu bukan dilihat dari sisi yang negatifnya saja. Betapa banyak orang melihat segala sesuatu dari sisi pandangan kita yang negatif. Di balik semua yang menurut kita negatif, kadang Allah izinkan itu supaya kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Allah dan melihat Tuhan yang besar. Saudara, dan ini yang kemudian terjadi dalam kehidupan Daud. Apa hubungannya sih bunyi pohon-pohon kertau? Siapa tahu memang itu mungkin karena kena angin lalu beradu, itu mah kan kena angin, lalu orang logikanya berjalan kembali. Itu kan hasil gerakan angin. Itu lalu begitu. Perhatikan, hari ini juga ada orang kan kadang-kadang lebih mempercayai tahayul, itu sebenarnya itu tanda sebenarnya. Tapi kadang orang percaya begitu lalu percaya negatif. Waduh, kejatuhan pohon nih, kejatuhan ini nanti daun bahaya ini. Saudara perhatikan, kenapa banyak orang kalau tikungan saja mesti harus pasang klakson, saudara? Wah, gitu kan. Apa bunyinya? Gitu supaya melewati tikungan yang gelap, kan nggak ada ini. Tapi kalau klakson kan tujuannya supaya kalau siapa tahu di sana ada yang tidak pakai lampu, lalu kita bisa dengar. Tapi Daud peka betul terhadap suara Tuhan dan dia betul memahami betul tanda yang diberikan. Saudara, orang yang seperti Daud ini yang kenapa dibutuhkan satu ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Taat itu dibulak-balik ya tetap taat. Tidak ada alasan sama sekali. Ketika kita berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, selalu ku percaya. Tapi kenyataannya seringkali kita meragukan rencana Tuhan. Seringkali kita meragukan, apakah ini jalannya Tuhan? Kenapa? Karena kita melihat kok udah nyampe di sini kok gagal ya. 9 Agustus kita akan belajar bagaimana strategi musuh dari kitab Ezra. Saudara, kenapa? Karena ini pun Daud sudah menjadi raja, sudah perjalanan, sudah diurapi, kok bukannya dihormati, tetapi dia mau diserang. Dan Tuhan katakan, bukan tiba-tiba musuhnya mati, tetapi melihat ada langkah, bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak dengan cepat. Artinya bukan hanya sekedar percaya Tuhan yang bergerak lalu Tuhan mengalahkan musuh. Ada tindakan yang cepat. Kalau ada kesempatan itu langsung dipegang. Meskipun kesempatan itu kok kecil banget ya. Saudara perhatikan, kecil banget ini. Yang kecil itu dipegang. Setia dulu terhadap perkara yang kecil, baru Tuhan akan berkati dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jangan kemudian kita mau yang gede dulu. Ini kesempatan, pegang dulu. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Berapa banyak orang yang tidak konsisten di dalam komitmennya. Padahal itu menjadi langkah kita untuk dikenal, menjadi langkah kita untuk menikmati yang lebih besar. Tapi kadang kita katakan, ini terlalu kecil, gak cocok buat saya. Ini terlalu remeh buat saya. Saudara, perhatikan, kita mau belajar hari ini.
Daud memulai dari yang tidak dikenal di kandang di penggembalaan, lalu mulai dikenal, terus mulai dikenal, semakin direndahkan. Ternyata Daud mengambil keputusan untuk tetap setia dan taat, trust and obey kepada Allah. Maka ambil keputusan hari ini. Keputusan yang saudara ambil hari ini akan menentukan masa depan kita. Apakah kita menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan, atau justru masa depan yang jauh dari apa yang kita harapkan. Saudara perhatikan di sini, dibutuhkan ketaatan. Hari ini apakah kita sudah taat? Ya, kenapa kalau taat itu kadang tidak masuk logika kok? Kalau taat itu tidak masuk logika, kenapa? Karena orang berpikir begini, tapi firman kok begini. Kita mau lakukan apa? Saudara perhatikan, kita mau belajar bertindak menurut kehendak Tuhan. Bagaimana bertindak menurut kehendak Tuhan kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau orang tidak pernah bisa menikmati Tuhan? Nah, saudara perhatikan, kalau kata firman Tuhan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, hidup yang hidup bagaimana hidup yang berkemenangan. Belajar dari Raja Daud. Daud mengandalkan doa dan firman Tuhan. Lalu yang kedua, Daud memiliki ketaatan, bertindak seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi ketika orang membaca firman, orang sudah berdoa bilang amin, yes, tapi begitu selesai seringkali orang kembali meragukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena yang kita harapkan tidak seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, sesulit apapun yang kita hadapi, selalu ada pintu yang terbuka yang Allah siapkan. Selalu ada celah. Dan inilah yang akan membuktikan orang yang penuh firman dengan yang tidak itu. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi hidup ini, orang yang berjiwa kecil, dia selalu akan melihat persoalan di tengah-tengah kemungkinan yang besar, melihat hambatannya saja. Tapi orang yang berjiwa besar selalu akan melihat peluang di tengah-tengah kesulitannya. Kenapa? Karena dia bercermin kepada firman. Daud bercermin kepada pengalamannya bersama dengan Tuhan. Daud bercermin kepada perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Maka dia berani berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tidak berhenti kata sampai di sini itu, sebab Allah yang sama yang menolong sampai hari ini adalah yang akan menuntun menolong kepada tujuan yang Allah sudah persiapkan. Kapan sih berakhirnya? Kata Ebenezer, ketika kita berkata tetelestai, bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Jadi setiap napas hidup kita belajar untuk berkata, Ebenezer, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam ungkapan syukur itulah, dalam ucapan syukur pujian itulah, kita sedang membangun tiang bangunan rohani kita, bangunan iman kita kepada Tuhan, yang membuat Allah bertahta di atas pujian. Bercermin kepada firman Tuhan untuk melihat setiap kekurangan yang ada di dalam hidup kita, kelemahan yang ada dalam hidup kita, bukan untuk membuat kita terpuruk, sebab kelemahan kita justru akan menjadikan kuasa Tuhan bekerja. Ada yang kemarin, Pak, saya sudah tidak mampu lagi. Bagus, saya bilang, kenapa? Karena ketika kita tidak mampu, Tuhan yang akan memampukan kita. Ketika kita tidak bisa, Tuhan yang akan memberikan kita supaya kita menjadi bisa. Maka kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan. Tuhan, aku tidak tahu, tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu betul apa yang harus aku lakukan. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk menikmati firman Tuhan. Kita mau belajar untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Meskipun itu sulit, kerjakan. Meskipun kita harus berpedih dalam hati, kerjakan itu. Sebab hati yang remuk itulah yang membuat Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan seperti Daud mengandalkan Allah.
Angkat pujian bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan iman katakan pujian ini. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dengan iman, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, biarlah kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kami tidak akan pernah mundur Tuhan, karena Yesus ada bersama dengan kami. Amin. Ya Tuhan, Ya besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan iman. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai bagi kami Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, kami hidup dan kami bergerak, semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami mau belajar dari Daud bagaimana hidup yang berkemenangan. Bukan Daud tidak pernah menghadapi masalah, bahkan dia menghadapi banyak hal yang mungkin dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Dalam masa belia dia sudah diurapi menjadi raja, tapi dia tidak paham apa itu dan bagaimana itu. Tapi satu hal yang dia tahu, dia adalah trust and obey kepada Allah. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, dia tidak pernah melihat kepada persoalan yang dihadapinya, tapi lebih melihat kepada Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil, adalah Tuhan yang setia. Bahkan kepekaan yang hebat terhadap Tuhan, pengenalan akan Allah yang membuat dia mendengar dan mengerti betul perkataan Tuhan bagi dirinya.
Dalam setiap persoalan Daud membawa persoalannya itu kepada Tuhan. Kubu pertahanannya bukan kehebatan dirinya, bukan pasukannya, tetapi Daud bertanya kepada Allah dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun itu tidak masuk logika, sebab dia percaya Tuhan yang hebat itulah Tuhan yang menyertai kehidupannya, yang mendudukkan dia dan membuat dia ada sampai hari itu. Demikian juga hidup kami Tuhan. Kalau kami percaya bahwa sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan, maka kami percaya kami akan terus melewati demi kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena hidup kami sendiri adalah hidup dari anugerah kepada anugerah. Kami bukan hidup karena melihat, tetapi karena iman percaya kepada Allah. El Shaddai Engkau di dalam hidup kami, El Shaddai Engkau di dalam rumah tangga kami, El Shaddai Engkau dalam pekerjaan kami, El Shaddai Engkau dalam setiap doa kami, El Shaddai Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. El Shaddai Engkau bagi bangsa kami ini. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Maka dari hari ini, dari tempat ini, kami melepaskan memberkati bangsa kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami. Ada shalom bagi semua. Karena kami sudah menikmati shalom itu Tuhan, maka kami percaya kami menikmati apa yang Tuhan janjikan, dan hidup kami adalah hidup yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang hari ini boleh menikmati firman Tuhan, yang nanti juga akan melihat, mungkin mendengar, menyaksikan, bahkan mengikuti di lain waktu. Kami sungguh percaya Engkau berdaulat atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, dan biarlah kami setiap langkah hidup kami dituntun oleh Allah. Kami menikmati Tuhan, menjadikan hidup yang hidup bersama dengan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan kami saatnya hamba-Mu akan memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berjumpa pada hari Minggu bersama-sama. Kita menikmati waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan bersyukur di awal bulan itu dengan disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati. Shalom. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku
aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai